Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas renungan kita pada hari ini diambil dari Perjanjian Baru, yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 hingga yang ke-7. Namun sebelum kita membacakannya dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang sangat baik dalam kehidupan kami, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon tuntunan Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan sebagian dari firman. Tuhan tolong menuntun kami, agar kami boleh menerima firman-Mu, dan firman-Mu lah yang memperlengkapi kehidupan kami, hingga kami boleh hidup sesuai surut dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini yang akan saya bacakan bagi kita, yaitu 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-1 hingga yang ke-7. Dengan perikop pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian Allah karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kami dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Di sini saya mengangkat tema bagi kita pada hari ini, yaitu berbagi dalam keseimbangan. Berbagi adalah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sulit dalam melakukannya. Dalam nas bacaan kita hari ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh jemaat yang lain, yaitu jemaat Makedonia, yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus mengingatkan ke jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu, maka seharusnya juga mereka kaya dalam hal berbagi kasih. Jemaat Korintus sebenarnya sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi nyatanya mereka lalai. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Yang pertama, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua orang bisa memberi. Dan yang kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Dan yang ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Lalu yang keempat, pemberian kita dimaksud supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan.
serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Dari jemaat Makedonia kita perlu belajar bahwa selagi cobaan yang berat yang mereka hadapi, tetapi ada sukacita dan kasih mereka yang meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia ini, agar adanya keseimbangan yang baik antar sesama manusia. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan, yang satu tidak merasa lebih dari yang lain, dan yang satu tidak merasa kekurangan dari yang lain. Karena itu, mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Memberilah menurut kemampuan, bahkan melampaui kemampuan tanpa khawatir apapun. Dan memberilah dengan kerelaan, karena memberi adalah beroleh kasih karunia. Mulailah berdoa dan mencari informasi kemanakah kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima, supaya terciptanya keseimbangan dan kita pun terberkati melalui berbagi dalam kasih. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian hari mencukupkan kekurangan kamu juga. Seperti ada tertulis dalam nas kita pada hari ini, ayat yang ke-15, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, kini kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan terima kasih karena Tuhan menuntun kami dalam kami bersama-sama merenungkan sebagian dari firman. Kiranya firman-Mu itu bisa memperlengkapi kehidupan kami sesuai turut dengan kehendak-Mu, agar kami bisa menyadari bahwa banyak saudara-saudari kami di sana sangat berkekurangan, agar kami bisa menyadari, menyalurkan apa yang kami miliki, yang Engkau telah berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas renungan yang boleh Tuhan Yesus berikan kepada kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.